Selamat malam semuanya, welcome to the Midnight Story. Bersama gue Markus yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah, pada hari ini gue akan membahas tentang seorang pembunuh berantai yang juga seorang pedofil bernama Babe alias Baikuni, yang ternyata memiliki hubungan dengan kasus Robert Gedek alias Siswanto yang kemarin sempat gue notice ke kalian. Lalu bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Juni tahun 2007, tepat di daerah Klender, Jakarta Timur, ditemukan sosok mayat korban mutilasi yang dibungkus di dalam kantong plastik. Saat ditemukan, diketahui korban ternyata berusia sekitar 6 tahun. Kondisi korban ditemukan terdapat sebuah koran yang menyumpal di daerah area dubur korban. Awalnya polisi mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi korban karena korban ini diketahui merupakan seorang anak jalanan. Nah, setahun kemudian, pada tanggal 14 Januari tahun 2008, polisi kembali menemukan mayat korban mutilasi di dekat pusat belanja Bekasi Trade Center. Lalu pada tanggal 15 Mei tahun 2008, polisi kembali menemukan potongan tubuh tanpa kepala di daerah Terminal Pulau Gadung. Lagi-lagi nih, kedua mayat ini merupakan anak laki-laki, persis seperti penemuan polisi pada tahun 2007 lalu. Polisi kembali dibuat kebingungan dengan banyaknya penemuan jasad anak-anak dengan kondisi sudah termutilasi, yang semuanya merupakan anak jalanan tanpa identitas. Nah, namun polisi mulai menemukan titik terang ketika jasad tanpa kepala yang ditemukan di Pulau Gadung ini diketahui bernama Ardiansyah. Dan hasil dari otopsi yang dilakukan ini diketahui bahwa korban tewas akibat dicekik, dan setelah itu korban juga disodomi oleh pelaku. Nah, setelah otopsi dilakukan, polisi pun mendapatkan sebuah laporan mengenai keluarga yang kehilangan anaknya. Pelapor tersebut bernama Nur Hamidah, yang merupakan ibu dari Ardiansyah. Dalam pengakuannya kepada pihak polisian, anaknya ini terakhir kali terlihat saat bermain di rumah Baikuni. Nah, tak berwaktu lama akhirnya lewat informasi yang ditemukan oleh pihak polisian, Baikuni alias Babe akhirnya berhasil ditangkap di kediamannya. Yang pada saat ditangkap, Babe tanpa sedikit pun melakukan perlawanan dan sekiranya berlaku sangat kooperatif terhadap pihak kepolisian. Nah, di rumah Baikuni ini polisi menemukan sebuah kardus bekas minuman, tali rafia, dan sebuah golok dan serta sebuah baju korban yang sudah berlumuran darah. Di hadapan pihak kepolisian sendiri, Baikuni mengaku bahwa dirinya kesal terhadap korban karena dirinya tidak mau disodomi. Nah, karena kesal itulah akhirnya para korban ini dibunuh dan dimutilasi, lalu mayatnya dimasukkan ke dalam kardus dan dibuang di beberapa lokasi yang berbeda. Nah, pada tanggal 6 Oktober tahun 2010, Baikuni pun resmi jatuh hukuman seumur hidup. Lalu bagaimana sosok Baikuni ini tumbuh menjadi seorang pedofil dan juga pembunuh berantai? Baikuni ini lahir di daerah Magelang, Jawa Tengah. Ketika kecil, dirinya ini sering diolok-olok oleh teman-teman sebayanya karena dirinya sering tidak naik kelas, bahkan dijuluki bodoh. Pendidikan Baikuni sendiri terakhir ada kelas 3 SD. Karena malu disering dihina oleh teman-temannya, akhirnya Baikuni pun nekat untuk pergi merantau sendirian ke Jakarta saat usianya sekitar 12 tahun. Di Jakarta, Baikuni hidup menjadi seorang gelandangan. Saat itu dirinya diketahui tinggal di daerah Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Nah, di daerah Lapangan Banteng inilah Baikuni sering sekali mengalami berbagai macam kekerasan di jalanan. Bahkan dirinya sering mengalami tindakan sodomi oleh para preman setempat. Akhirnya Baikuni ini pun pindah ke daerah Kuningan, Jawa Barat setelah bertemu dengan seorang bernama Cuk Saputra di daerah Jakarta. Di Jawa Barat diketahui Baikuni ini akhirnya menikah saat usianya sekitar 21 tahun. Nah, namun karena dirinya ini masih dibayangi oleh rasa trauma, pernah disodomi, Baikuni ini akhirnya menjadi sosok yang enggan untuk menyentuh istrinya dan tanda kutip ini tidak mau melakukan hubungan suami istri. Setelah istri meninggal, Baikuni ini kembali ke Jakarta dan mulai kembali hidupnya di kehidupan Jakarta yang keras di kawasan Terminal Pulau Gadung, Jakarta. Nah, di Terminal Pulau Gadung inilah Baikuni berjualan rokok dan juga tinggal bersama beberapa anak-anak jalanan. Mulai dari sinilah hasrat Baikuni ini mulai muncul. Dia ini punya keinginan seksual yang menyimpang. Dan Baikuni diketahui seringkali melakukan tindakan sodomi terhadap anak-anak yang tinggal bersamanya. Tidak hanya itu, Baikuni juga membunuh para korbannya jika menolak ajakannya untuk disodomi. Nah, selain itu ternyata dalam pemeriksaan kepolisian diketahui ternyata Baikuni mengidap nekrofilia, yaitu sebuah kelainan yang membuat seseorang tertarik secara seksual terhadap mayat. Karena menurut keterangan Baikuni sendiri, dirinya senang sekali melakukan hubungan seksual dengan mayat para korbannya. Nah, ternyata Baikuni sudah melakukan aksinya dari tahun 1993. Nah, namun diketahui ternyata pembunuhan pertama ini dilakukan pada tahun 1998.
yang diketahui jumlah korbannya sudah mencapai 14 orang dan 4 diantaranya mutilasi. Dan muncul dugaan bahwa Baekhyun ini ternyata terlibat dalam kasus Suwanto si robot gedek. Kok bisa? Hal ini muncul bukan tanpa sebab. Karena muncul dugaan bahwa Suswanto alias robot gedek ini merupakan korban salah tangkap dari pihak polisian. Karena ketahui saat itu kemungkinan polisi belum menemukan pelaku utamanya. Karena dugaan ini pun akhirnya muncul 2 faktor. Yang pertama, Babe alias Baekhyun ini ternyata sudah mengenal Suswanto sejak lama. Atau bisa dikatakan mereka ini rekan kerja lah ya, dari tahun 90-an. Dan yang kedua, menurut pengacara Suswanto alias robot gedek, Suswanto sendiri merupakan seorang yang memiliki kelainan jiwa. Jadi kemungkinan tidak mungkin dirinya melakukan pembunuhan terhadap anak-anak pada saat itu. Nah, namun ternyata semua teori itu tidak benar dan tidak bisa dibuktikan hingga detik ini. Karena tidak memiliki hubungan satu sama lain. Yang akhirnya dugaan ini hanya berakhir menjadi sebuah teori semata. Karena setelah diselidiki antara Baekhyun dan Suswanto ini hanya rakawan kerja. Dan keduanya ternyata memiliki motif yang berbeda-beda dan tujuan berbeda dalam menghabisi para korbannya. Dan itulah kisah Baekhyun alias Babe, seorang pembunuh berantai yang tidak hanya membunuh, namun juga memperkosa korbannya dengan sadis. Atau bisa dibilang disodomi lah. Pesan gue di video kali ini adalah waspadalah dan terus pantau keluarga kita dimanapun mereka berada. Karena kita nggak tahu, lingkungan yang kita kira aman ternyata menyimpan berbagai macam orang jahat. Nah, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Serta nyalakan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Serta kalau kalian punya tema yang pengen gue bahas atau mungkin kalian punya topik-topik menarik, boleh banget tulis aja di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang punya cerita mistis boleh banget nih. Atau mungkin kalian punya pengalaman mistis boleh banget kirim ya ke email gue di javaman1898@gmail.com. Nanti akan gue taruh di sini dengan subjek cerita horor gue. So, sekian dulu untuk episode kali ini. Gue Markus, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat malam.